Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita hari ini akan mempelajari tentang pengelolaan inventarisasi sarana prasarana pendidikan. Tapi sebelum kita masuk ke materi pada hari ini tentang pengelolaan dan inventarisasi, kita coba ingat dulu materi yang minggu lalu kita sampaikan. Pembahasan tentang apa? Pengadaan sarana prasarana. Baik, pengadaan sarana dengan materi hari ini sangat berkait. Jadi kalau kemarin kita sudah mengadakan pengadaan sarana prasarana, nah tentunya kita ada kelanjutannya, yaitu mengelola bagaimana agar pengadaan kita ini nantinya bisa bermanfaat yang sebaik-baiknya. Nah ini butuh pengelolaan. Nah pengelolaan ini sejalan dengan ini kaidah bahwasanya sesuatu yang kita kelola itu efeknya akan baik. Kaidah yang biasa digunakan adalah al-haqqu bila dizamin yaqribul batil bin jazam. Nah, baik anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita masuk ke materi ini, mari kita baca doa bersama dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, selanjutnya adalah kita absen dulu ya. Salamah, Hadir. Zainab, Rahmah. Hadir. Baik, ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Semoga istiqomah tidak belajar. Baik, selanjutnya kita perhatikan di slide sana ya. Ayo kita perhatikan sama-sama. Kita hari ini akan fokus mempelajari tentang pengelolaan dan inventarisasi sarana prasarana pendidikan. Ini ada dua persoalan ya. Dua persoalan yang kita harus cermati. Dimana kalau kita ingin mengetahui sesuatu itu kan al-ilmu wazarinun wa soal. Nah, kita ingin mengetahui dua permasalahan ini. Yang pertama adalah mengapa inventarisasi sarana dan prasarana penting. Ada yang tahu penting nggak? Penting. Ada yang tahu alasannya? Apa? Karena yang pertama adalah tertib administrasi. Nah, tanpa pencatatan yang rapi, sekolah itu tidak punya data pasti tentang aset apa saja yang dimiliki, jumlahnya, kondisinya, dan lokasinya. Yang kedua ada menghemat anggaran. Dengan adanya mengetahui kondisi dan jumlah barang yang ada, sekolah itu bisa menghindari pembelian ganda atau berlebihan, sehingga anggaran bisa digunakan lebih efisien. Oke, siapa namanya? Nanti dapat tambahan poin ini. Bisa juga ini. Oke, terima kasih Mbak Laili. Tepuk tangan untuk Mbak Laili. Baik, satu lagi ya. Saya kira ini penting untuk kita ketahui. Kalau kita sudah tahu alasannya seperti apa urgensinya atau pentingnya apa, yang kedua kita menentukan bagaimana cara membuat sistem inventarisasi yang sederhana, dan efektif. Utamanya pada saat zaman-zaman modern seperti saat ini. Ada yang tahu jawabannya? Saya Pak. Ya silakan. Dengan aplikasi Pak. Salah satunya pada aplikasi Siapa. Oke, siapa namanya? Siapa Pak Hadi Pak? Terima kasih Mbak Anifah. Hari ini akan fokus mempelajari tentang pengelolaan dan inventarisasi sarana prasarana pendidikan. Baik, pada pengelolaan dan inventarisasi sarana prasarana kita akan memahami 6 hal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pengertian dan tujuan sarana prasarana. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang prinsip pengelolaan sarana dan prasarana. Kemudian yang keempat kita akan bahas tentang tahapan pengelolaan sarana prasarana. Yang kelima akan membahas tentang digitalisasi inventarisasi. Yang mana digitalisasi inventarisasi ini sangat dibutuhkan, utamanya di zaman modern seperti ini. Kemudian yang keenam kita akan bahas masalah permasalahan apa yang kita temukan di zaman modern ini dalam mengelola sarana prasarana pendidikan, serta apa solusi yang kita tawarkan sehingga nanti permasalahan itu bisa teratasi dengan baik. Baik anak-anakku yang berbahagia, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran ini. Ini yang menentukan arah kita. Kita nanti kalau bisa menguasai tujuan pembelajaran ini, maka kita sudah dianggap berhasil dalam pelajari tema pada hari ini. Tujuan belajarannya ada 3. Yang pertama adalah diharapkan anak-anak mampu memahami konsep sarana prasarana. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak nanti mampu mengkategorikan pengelolaan sarana prasarana.
Dan kemudian yang terakhir, diharapkan semua mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi inventarisasi aset pendidikan. Baik anak-anakku yang berbahagia, coba perhatikan di layar yang ada di depan kalian. Ini kita tadi sudah membahas tentang tujuannya, sekarang kita akan fokus pada isinya. Yang pertama adalah kita akan mengetahui dari pengertiannya dulu. Jadi ada sarana dan prasarana. Sarana itu adalah alat yang langsung berkaitan dengan pendidikan, kemudian prasarana adalah fasilitas penunjang yang ini secara tidak langsung akan memberikan pengaruh pada pendidikan. Jadi pada sederhananya begini, untuk memudahkan, kalau sarana ini ada efeknya langsung atau ada manfaatnya langsung, tapi kalau prasarana ini memberikan manfaat tapi secara tidak langsung. Contohnya misalkan yang langsung misalkan sarana seperti laptop, seperti proyektor ini, kemudian yang tidak langsung seperti yang prasarana seperti lapangan yang kita butuhkan. Kita tetap butuh itu, ada masjid atau tempat ibadah atau musola dan sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian dari pengelolaan sarana prasarana, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan sarana prasarana. Yaitu ada 5. Yang pertama adalah efektif, kemudian yang kedua efisien, dan yang ketiga adalah transparan, yang keempat adalah akuntabel, dan yang kelima adalah berkelanjutan. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya. Perhatikan yang ada di sini, yaitu adalah tentang digitalisasi inventarisasi. Nah, ini di zaman modern ini butuh tentang adanya digitalisasi, termasuk untuk menginventarisasi sarana prasarana yang kita miliki. Silahkan diskusikan dengan teman Anda. Ya, ini kita bagi kelompok ya. Kelompoknya dibagi berapa enaknya ini? 5 ya? Baik, 5. Nanti masing-masing kelompok berarti kalau ada 20 anak, kita bagi 5 kelompok, berarti masing-masing ada 4 kelompok. Habis ini saya kasihkan kertas nanti untuk membuat presentasi, untuk sebagai alat untuk presentasi hasil diskusi Anda. Silakan didiskusikan tentang bagaimana cara digitalisasi inventarisasi dan apa manfaatnya dari digitalisasi inventarisasi sarana prasarana. Baik, anak-anakku yang berbahagia, ini ada kertas yang bisa digunakan untuk mencatat hasil diskusi. Nanti perwakilan dari kelompok, nanti kita suruh untuk presentasi maju ke depan. Ada pertanyaan sebelum melaksanakan diskusi? Baik, kalau sudah bisa dipahami, bisa dilaksanakan diskusi. Saya kasih waktu kurang lebih 20 menit. Terima kasih, selamat berdiskusi. Oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dampak jika inventarisasi tidak dilakukan dengan baik. Dampaknya adalah yang pertama, data aset tidak akurat. Nah, sekolah itu tidak tahu pasti jumlah, kondisi, dan lokasi barang yang dimiliki. Itu dampaknya itu menyulitkan perencanaan dan pelaporan. Yang kedua, pemborosan anggaran. Nah, barang yang sebenarnya masih ada bisa dibeli ulang karena tidak tercatat. Sementara barang yang benar-benar dibutuhkan itu tidak teridentifikasi. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Terima kasih, jazakallah khairan. Baik anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah proses diskusi sudah kita laksanakan, mempresentasikan dari hasil diskusi sudah kita laksanakan. Berikutnya adalah coba diperhatikan apa yang saya sampaikan ini merupakan tambahan dari apa yang sudah didiskusikan tadi. Di antaranya adalah inventarisasi dan pengelolaannya itu sangat penting. Yang ini merupakan bagian dari manajemen. Karena perangkat dari manajemen itu ada 4, ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan ini yang kita bahas hari ini adalah salah satu bagian dari manajemen. Manajemen itu sangat penting untuk kita lakukan. Kenapa? Ada sebuah kaidah yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, yaitu al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak diorganisir ini akan bisa dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir. Kebatilan aja kalau diorganisir atau dikelola, dimanage dengan baik, dikelola dengan baik, ini bisa mengalahkan kebaikan. Nah, karena itu ini sangat penting saya kira materi ini yang mengajarkan kepada kita untuk mengelola dengan yang sebaik-baiknya. Baik, untuk di akhir pertemuan silakan semuanya perhatikan layar masing-masing, layar di depan. Tentang ini ada penugasan dari Bapak untuk anak-anak yang dalam rangka untuk meningkatkan
kemampuan Anda sekalian. Ini nanti untuk pengumpulan tugasnya bisa dikumpulkan di Google Drive yang akan saya bagikan. Anak-anakku yang berbahagia, dalam rangka untuk menambah kemampuan Anda, untuk menambah pengetahuan Anda dalam pengelolaan dan inventarisasi sarana prasarana, ini ada beberapa soal nanti dikerjakan di rumah. Syukur alhamdulillah kalau ini nanti masing-masing soal yang saya buatkan ini ada 5 soal, di antara yang tentang pengertian, kemudian penerapan dan sebagainya, nanti juga bisa ditambahkan contoh-contoh dalam penerapannya di lapangan. Adapun pengumpulan waktunya saya kasih waktu 2 hari. Nanti pengumpulan semuanya dikumpulkan di Google Drive yang sudah kita bagikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Anda semua menjadi generasi yang luar biasa, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.